Assalamualaikum teman-teman. Udah tau lah ya kami kelompok berapa. Dan udah tau lah ya nama kami siapa. Jadi di sini kami ini dari kelompok 3 dan kami semua ini ingin memaparkan hasil kerja. Terus apa? Subscribe. Komen nggak perlu lah ya, like aja lah. Terus satu lagi, ditonton setiap hari. Kalau perlu 1 hari 3 kali. Silakan. Ada yang tahu piutang nggak? Sini biar kami kasih tahu. Piutang atau account receivable adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Jadi, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Alasan perusahaan melakukan penjualan kredit: 1. Meningkatkan volume penjualan, 2. Meningkatkan laba, dan 3. Menghadapi persaingan. Piutang timbul karena penjualan kredit. Perusahaan yang banyak memberikan kredit umumnya lebih banyak melakukan penjualan, tapi asetnya jadi lebih banyak yang berupa piutang atau tidak bisa langsung diputar lagi. Contohnya kredit, positifnya lebih banyak penjualan, negatifnya banyak piutang. Sedangkan cash, negatifnya sedikit penjualan tapi positifnya banyak kas. Piutang juga belum tentu akan terbayar atau bad debt. Seperti terjadi di kredit, ada resiko bad debt, sedangkan di cash tidak ada. Tujuan manajemen piutang: menentukan kebijakan kredit yang memaksimalkan keuntungan dengan menjaga keseimbangan antara memaksimalkan penjualan, meminimalkan bad debt, dan menjaga kelancaran operasional. Untuk itu, perlu ditentukan standar kredit dan persyaratan kredit. Standar kredit menentukan risiko maksimum yang akan ditolerir. Faktornya, jumlah kredit, dan kondisi keuangan pembeli. Persyaratan kredit menentukan diskon pembayaran cepat, jangka waktu pembayaran. Contohnya 2/10 net 30. Standar kredit meminimalkan bad debt, sedangkan persyaratan kredit menjaga kelancaran operasional. Standar kredit dan persyaratan kredit memaksimalkan penjualan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang: 1. Volume penjualan kredit, 2. Syarat pembayaran kredit, 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit, 4. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, 5. Kebiasaan membayar dari pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. 1. Biaya pendanaan piutang, 2. Biaya administrasi, 3. Biaya pengumpulan piutang, 4. Kerugian piutang tidak tertagih.
Pertimbangan pemberian kredit. 1. Karakter. Karakter para manajemen perusahaan pengutang. 2. Kapasiti. Kemampuannya membayar perusahaan pengutang. 3. Kapital. Kondisi posisi keuangan perusahaan pengutang. Keempat, kolateral, harta perusahaan pengutang yang dijadi jaminan. Kelima, condition, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis. Tetapi sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Hubungan piutang dan bad debt. Piutang, penjualan produk secara kredit atau piutang dagang yang dilakukan dengan maksud untuk mengejar penjualan agar tercapainya sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan bad debt, penjualan kredit tidak dapat menagih semua piutangnya atau piutang ragu-ragu. Cara-cara memperkecil bad debt. 1. Membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. 2. Menghindari produk dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. 3. Manajer marketing, financing, production, hingga human resource dilibatkan secara intensif dan fokus. Kredit berdasarkan jenisnya. 1. Kredit konsumtif. 2. Kredit produktif. Dibagi jadi 2. 1. Kredit investasi. 2. Kredit modal kerja. Dan ketiga, kredit perdagangan. Kredit berdasarkan jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek. 2. Kredit jangka menengah. Dan ketiga, kredit jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap perhitungan dimulai dari perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Rumus perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Dan kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan rata-rata pengumpulan piutang. Pernyataan itu dapat disajikan dalam bentuk rumus sebagai berikut. 360 hari dibagi perputaran piutang atau 360 dikali average receivable dibagi net credit sale. Dan berikut contoh soal dari data finansial PT ABC. Dalam setahun ditanyakan 1. Receivable turnover, 2. Average collection period. Dan berikut ini penyelesaiannya. 1. Receivable turnover, yang jawabannya 12 kali, sedangkan average collection period jawabannya 30 hari. Gimana videonya? Udah bertambah nggak ilmunya? Ngerti nggak? Paham dong pastinya. Sekian hasil paparan tugas kelompok kami yang berjudul tentang manajemen piutang. Kalau ada kekurangan, Kami mohon maaf. dan kalau ada kelebihan, Terima kasih. Udah ya, sekian kami tutup dahulu. Dan satu lagi,
kami mohon tonton setiap hari untuk bantu Ajak nilai. pacarnya atau temannya atau keluarganya tonton ini demi kami. Jangan lupa di share seluruh grup WA dan suruh kawannya juga di share. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.